Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto dan mungkin lebih ke arah secara teknikalnya bagaimana, karena kita mau tahu pergerakan market kripto berikutnya bagaimana ya secara outlook ke depannya. Kemarin kita juga sempat membahas outlook CPI. Jadi di video kali ini kita akan membahas lebih ke arah selanjutnya bagaimana gitu ya, karena bisa dibilang Bitcoin ini mengalami penguatan yang sangat-sangat besar gitu ya kalau dibandingkan dalam beberapa minggu terakhir. Jadi ini kita lihat ada shift atau perubahan momentum juga di dalam market gitu. Jadi ya teman-teman, khususnya mungkin teman-teman yang trader gitu ya, harus bisa adaptasi juga dengan perubahan ini. Nah, kita akan lihat dulu untuk update market crypto. Di sini market mengalami kenaikan 2%. Bitcoin mulai mengalami penguatan. Di sini kita lihat Bitcoin naik 4,6%, sedangkan altcoin lainnya nggak terlalu bergerak secara signifikan gitu ya. Walaupun beberapa altcoin masih ada, tapi kita lihat secara mayoritasnya saja gitu ya. Di sini kita lihat ada Aptos naik 30%, Fracture naik 13%, Phantom, Mana, Optimism, Helium, Bitcoin Cash, Kava, dan beberapa kripto lainnya. Namun Bitcoin ini menjadi salah satu performance kripto untuk hari ini juga ya. Ini kita bisa lihat dari market memang sangat positif sekali. Nanti kita bahas apakah akan terjadi pullback ataupun koreksi juga gitu ya. Secara yang mengalami penurunan beberapa ada, tapi nggak terlalu signifikan ya kalau kita lihat seperti ini. Dan memang kalau kita lihat dari pergerakan market dalam beberapa, khususnya untuk minggu ini, sangat positif gitu ya. Dan logically ya kalau kita lihat seperti ini ya, sebenarnya pullback ini seharusnya akan terjadi gitu. Namun kapan terjadi dan keberapa itu yang kita akan coba analisa juga. Nah, kita akan lihat Fear and Greed Index bagaimana. Di Fear and Greed Index kita di level 31, sedikit membaik, namun kita masih di dalam zona fearful juga. Jadi nggak terlalu banyak perubahan ya. Nah, ini dari CEO-nya Crypto.com gitu ya, Crypto.com. Today we announce ya, hari ini mereka mengumumkan bahwa karena situasi yang sulit ya, difficult decision, dan ini menjadi keputusan yang sulit juga untuk reduce the global workforce by about 20%. Jadi ya kembali lagi, kemarin kita membahas Coinbase yang turunkan atau bisa bilang memecat karyawan-karyawan mereka. Sekarang ini Crypto.com seperti itu. Jadi memang bear market, khusus untuk bear market crypto ini efek ke dalam beberapa perusahaan kripto, khususnya exchange kripto yang sebelumnya cukup agresif untuk hiring people gitu. Nah, kita akan masuk juga secara, nah ini kita membahas tentang psikologi market cycle-nya juga, yang sempat kita bahas di beberapa video yang lalu gitu ya. Saya sempat show grafik ini gitu ya. Sekarang Bitcoin sudah berada di bukan 18.000, tapi sudah sempat testing ke area 19.000. Nah, bagaimana teman-teman lihat gitu ya, apakah kita di dalam anger, apakah kita di dalam depression, atau kita di dalam disbelief saat ini kita mengalami kenaikan. Saya rasa sebenarnya kita di posisi antara tiga ini gitu ya. Belum konfirmasi di mana kita beradanya gitu ya. Namun kita bisa dibilang di anger di sini. Kalau kita masih di fase anger, berarti ini kita lagi di fase mengalami kenaikan seperti ini. Dan biasanya kalau seperti ini ya, artinya kita masih ada low berikutnya lagi gitu ya. Dan low berikutnya pun ya masih possibly happen juga gitu ya. Masih bisa terjadi juga untuk Bitcoin ya. Atau kita sudah di depression di sini, dan ini kita mulai mengalami kenaikan lagi dan membawa Bitcoin kembali lagi mungkin ke all time high-nya lagi atau bahkan lebih. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah depression, artinya bottom sudah terjadi. Nah, ini memang kita akan lihat dalam pergerakan Bitcoin selama beberapa bulan ke depan juga gitu ya. Susah untuk diprediksi untuk di saat-saat seperti ini, karena kita membutuhkan time frame yang lebih luas, yang lebih panjang juga ya. Jadi kita akan coba lihat dulu sekarang untuk saat ini. Nah, sebelum kita mulai ya, ini saya membahas juga, ini ada yang menempelkan dua grafik tersebut ya ke dalam grafiknya Bitcoin. Nah, ini grafik Bitcoin kalau teman-teman lihat. Dan kalau kita secara sama-sama, ini cukup mirip ya. Apakah ini pasti seperti ini? Enggak jawabannya. Namun ini cukup similar ya, sangat cukup mirip gitu kalau kita melihat perbedaan kedua hal ini gitu ya. Dan kalau misalnya menurut grafik ini, kita bisa lihat bahwa kita lagi di fase anger, dan ini istilahnya kita mau mengalami kenaikan lagi. Kenaikan mungkin testing ke area level 24 ribuan gitu ya. Lalu mengalami penurunan lagi, testing ke area 12 ribuan kalau berdasarkan grafiknya Bitcoin seperti ini ya. Apakah akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Coba ini make sense juga, karena tadi kita melihat bahwa ya Bitcoin ini antara berada di tiga fase ini, anger, depression, ataupun disbelief gitu ya. Disbelief ini kelihatan. Disbelief ini adalah pada saat market mulai mengalami kenaikan, banyak orang yang nggak percaya. Oh, ini bull trap lah.
oh ini kita akan mengalami penurunan lagi lah. Nah itu biasanya adalah disbelief, pada saat orang-orang lebih banyak yang melihat nggak mungkin ini market akan ke bawah lagi, seperti itu. Nah sekarang kita mungkin bahas untuk analisa teknikal untuk Bitcoin secara khususnya. Update dulu dari video kemarin. Di video kemarin kita membahas beberapa skenario untuk Bitcoin pada saat mengalami penguatan. Nggak di-expect juga gitu ya. Dan memang kita membahas bahwa hasil CPI cukup bagus gitu ya. Hasil CPI sesuai ekspektasi di sini. Jadi kita melihat market memang possibly untuk mengalami kenaikan. Dan memang market mengalami kenaikan. Apakah saya expect dia testing ke area 19.000 dalam satu hari? Enggak juga gitu. Kita lihat dari sini Bitcoin tiba-tiba malam hari mengalami penguatan 4,5% gitu ya, mengalami kenaikan bahkan testing ke area 19.100. Seperti itu ya. Beberapa hal kita coba update dulu di time frame satu hari. Di time frame satu hari yang kita bisa lihat, ini kita di dalam zona supply ya, atau bisa dibilang ini resistance sebelumnya. Ini zona yang sebelumnya menjadi support, sekarang kita testing ke area resistance-nya. Apakah di sini kita bisa tergolong kita breakout? Sebenarnya belum confirm breakout seperti itu. Teman-teman mungkin bisa lihat pada saat konfirmasi candle daily ataupun weekly close atau penutupan candle mingguan. Karena saya rasa penutupan candle mingguan minggu ini sangat signifikan gitu. Kenapa? Karena di sini kalau kita lihat di grafik lainnya ya. Nah, di sini. Ini saya sempat sharing juga di Telegram gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum join grup Telegram, mau grupnya ataupun channelnya gitu ya. Karena saya lihat grupnya juga sangat sehat juga untuk diskusi-diskusi. Kalau teman-teman mau grup yang cukup diskusi, caranya adalah join grup channelnya gitu ya. Lalu nanti bisa join grup Telegramnya gitu ya buat diskusi. Nah, kita bisa lihat kalau kita lihat dari chart ini cukup simple gitu ya. Dimana sebelumnya ini menjadi resistance untuk Bitcoin. Dan kita bisa lihat untuk saat ini market mengalami penguatan. Kelihatan Bitcoin ini seperti mau mengalami breakout gitu ya. Volume bagaimana? Kalau teman-teman lihat volume ya cukup besar kalau kita bandingkan dalam beberapa hari terakhir juga. Sedikit penguatan, walaupun ya kalau misalnya mau konfirmasi kita membutuhkan volume yang lebih besar lagi seperti itu. Nah itu konfirmasi yang sangat-sangat kuat gitu ya. Namun kita bisa lihat bahwa di sini momentumnya jauh berubah dari sebelum-sebelumnya. Kalau kita lihat pergerakan Bitcoin, khususnya ini saya close dulu volumenya ya. Pada saat Bitcoin mengalami kenaikan, pada saat di bulan akhir November ataupun ke Desember di sini, kenaikannya cukup steady gitu di sini. Naik, koreksi, lalu mengalami kenaikan lagi. Sangat berbeda dengan potensi Bitcoin saat ini. Di sini naiknya cukup signifikan sekali gitu ya, hampir parabolic movement ya secara time frame daily-nya. Jadi kita bisa lihat secara movement ini berubah gitu ya. Bahkan ini pergerakannya pelan gitu ya. Lalu ini langsung ada engulfing candle-nya naik 2,9%, naik 5%. Kita nggak tahu ini berikutnya bagaimana gitu ya. Namun memang kita sempat bahas di sini. Ini kelihatan kalau teman-teman lihat dari sini, kita bisa ambil garis seperti ini. Nah ini kelihatan bahwa ini sebelumnya menjadi level supportnya, sekarang Bitcoin di fase resistance-nya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, apakah pullback dapat terjadi? Ya jawabannya iya gitu ya. Mungkin pullback bisa terjadi gitu. Nah tapi just in case misalnya pullback bukan pullback tapi misalnya Bitcoin benar-benar confirm breakout, bagaimana selanjutnya target-target berikutnya? Saya rasa kalau Bitcoin confirm breakout, weekly close kita bagus, mungkin kita bisa expect penguatan Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan ini akan cukup positif gitu, dengan target short term kita ya, mungkin targetnya kita di area level 21.400-an. Dan ini sangat positif sekali ya. Ini sebelum FTX crash tersebut kita mengambil liquidity di bagian atas di atas ini. Ini cukup signifikan sekali. Mungkin possible seperti ini gitu ya. Mengambil liquidity seperti ini, dan mungkin kita akan lihat lagi pergerakannya apakah bisa testing ke level 22.800 ataupun 25.000. Tapi ini salah satu skenario yang menarik juga untuk kita lihat. Dan saat ini memang ya kita lihat momentumnya berubah ya. Jadi kalau teman-teman yang lebih memilih posisi short itu ya cukup hati-hati juga gitu ya. Nah, kita balik ke grafik. Time frame 204 jam. Kalau kita dari sini, nah sekarang kita Bitcoin ke level 18.900-an. Nah, bagaimana kalau pullback terjadi? Ya kira-kira targetnya ke berapa? Kalau saya rasa yang pertama ya, untuk closing weekly candle, mungkin kita mau Bitcoin bisa closing di atas level ini 18.375. Ini akan sangat ya lumayan positif lah, walaupun sebenarnya ini di bawah
trend line-nya ya. Tapi ini akan cukup positif karena kita closing di atas previous high-nya di sini ya di bulan Desember. Dan ada tandanya mungkin kalau seperti ini ya kita bisa mengalami kenaikan lagi. Namun kalau pullback terjadi pun ada beberapa level yang kita bisa lihat juga. Nah, yang pertama mungkin di kisaran level ini di sini 17.700-an sampai 17.500-an. Ini adalah dua level yang saya lihat kalau misalnya Bitcoin mengalami pullback. Namun ya kita bisa lihat lagi selama beberapa hari terakhir juga kita juga expect Bitcoin mengalami pullback sebenarnya, dan memang terjadi pullback seperti yang kita bahas di sini. Oke, Bitcoin akan mengalami koreksi di level 17.500 dan memang terjadi pullback gitu ya. Namun satu hal yang teman-teman harus lihat, pullback Bitcoin yang terjadi ini nggak sebesar kenaikan-kenaikan sebelumnya ya. Kita lihat waktu ya ini sempat kita bahas, Bitcoin mengalami kenaikan, pullbacknya pun juga cukup lumayan. Kenaikan lalu sini konsolidasi juga. Berbeda dengan saat ini ya. Di sini Bitcoin mengalami kenaikan, mengalami pullback, tapi pullbacknya nggak terlalu besar, nggak sebesar yang kita expect gitu ya. Makanya ini saya cukup warning sign juga ya. Walaupun kita memang expect pullback, tapi kita harus perhatikan bahwa secara price action di sini pada saat Bitcoin mengalami pullback, mungkin kita expect dia pullback bisa ke area 0,618 ataupun 0,65 Fibonacci, tapi itu tidak terjadi gitu. Artinya secara momentum dia masih cukup strong juga untuk keep on going, tetap terus menerus. Di level ini juga sama gitu ya. Testing ke area 18.300, pasti orang melihat oke, ini sudah ke level sebelum top sebelumnya, pullback mungkin dapat terjadi mungkin ke area level 0,786 seperti ini. Namun kita bisa lihat bahwa pullback Bitcoin pun nggak sampai ke area tersebut. Bitcoin hanya pullback sampai ke area 17.900-an di area ini gitu. Jadi kita lihat memang momentumnya masih strong. Lalu di sini Bitcoin mengalami breakout. Dan kalau pullback terjadi, ya bisa jadi pullbacknya seperti ini, retesting mungkin ke area level 18.500 ataupun level 18.300 gitu ya. Atau pullback yang cukup ekstrim, sebenarnya bukan cukup ekstrim ya. Kalau kita lihat seperti keadaan normalnya, mungkin pullback ke area 17.700 ataupun 17.500 seperti ini. Nah, tapi yang saya lihat adalah dengan momentum kuat seperti ini, kalau misalnya terjadi flush atau penurunan seperti ini, ya, ini menarik sekali untuk teman-teman mulai membuat posisi long lagi gitu ya, atau mulai membeli dollar cost averaging. Kalau teman-teman di spot, saya nggak bilang langsung all in gitu ya, tapi dengan ada momentum shift seperti ini, menarik untuk teman-teman dollar cost averaging atau mencicil ke altcoin berpotensi ataupun Bitcoin juga, dan mungkin bisa di swing trade atau di tradingkan juga gitu ya, karena momentumnya cukup ada gitu ya untuk market di saat-saat ini. Jadi ini yang kita bisa perhatikan untuk Bitcoin. Nah, saat ini kita lihat Bitcoin sudah testing ke area level 19.000 lagi gitu ya. Kita akan lihat penguatannya. Kalau kita mungkin kita lihat dulu ya, kira-kira Bitcoin dapat bisa top di area berapa ya. Ini kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya ini di zona resistance juga. Cukup susah untuk menentukan area potensi pullback untuk Bitcoin. Ya, kita frame one day. Time frame hariannya bagaimana? Ya mungkin time frame harian seperti ini. Saya rasa mungkin pullback di antara kisaran level zona 19.300-an ini juga cukup menarik untuk dilihat juga gitu ya. Ini potensi kalau Bitcoin mengalami penguatan terus 19.300 bisa kita highlight juga. Seperti dia ada body candle seperti ini di sini juga gitu ya. Jadi ini cukup bisa dilihat secara short term time frame-nya. Ini minor resistance, saya rasa bukan resistance kuatnya. Mungkin ke area ini konsolidasi di sini gitu ya. Apakah pullback akan terjadi atau tidak gitu ya. Baru nanti kita akan lihat perubahan movement berikutnya dari Bitcoin juga. Nah, kita lihat Bitcoin dominance. Nah, ini juga saya harus point out juga. Nah, ini terjadi gitu ya. Altcoin turun, hit target kita gitu ya. Memang target kita sebenarnya kita maunya altcoin mengalami penurunan terus-menerus lagi gitu ya. Namun ada perubahan juga gitu ya. Di sini Bitcoin mulai mengalami kenaikan gitu ya. Bahkan ini sudah kembali lagi ke area semula pada saat Bitcoin dominance-nya lagi tinggi-tingginya seperti itu. Karena memang movement dari Bitcoin ini sangat positif. Tapi ini cukup bagus gitu ya. Kenapa? Karena dengan Bitcoin mengalami penguatan, ini pertama dia confirm breakout. Oke, Bitcoin mengalami breakout. Dan kalau Bitcoin breakout, biasanya nanti money flow-nya masuk ke dalam altcoin lagi gitu.
Jadi ini ada step-stepnya, dan ini menjadi breakout yang lebih sehat juga kalau kita perhatikan dari movement dari Bitcoin dominance seperti ini. Pasti ada saatnya Bitcoin dominance akan mengalami penurunan, ada saatnya Bitcoin dominance akan mengalami kenaikan juga. Kita akan play atau kita akan lihat, kita akan update kedua hal tersebut. Dengan Bitcoin dominance mengalami kenaikan seperti ini, ya teman-teman mungkin bisa lebih highlight ke area Bitcoin Bitcoin-nya gitu. Kita bisa melihat mata semua tertuju kepada Bitcoin terlebih dahulu gitu ya. Mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.